pertama yaitu grupoida. Dari definisi dapat diketahui bahwa himpunan H terhadap operasi biner disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner, yaitu setiap H1, H2 elemen dari H sedemikian sehingga dioperasikan dengan operasi biner akan menghasilkan himpunan H. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu berikanlah contoh sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi tertentu. Nah, dari definisi 6 diketahui jika himpunan H yang tak kosong disebut tertutup terhadap operasi biner jika setiap A dan B elemen dari H, maka jika A dioperasikan dengan B akan menghasilkan himpunan H. Untuk contohnya, diambil sebarang setiap A dan B elemen dari bilangan asli akan dioperasikan dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Nah, pada elemen-elemen bilangan asli merupakan operasi-operasi biner. Mengapa? Karena hasil dari penjumlahan dan perkalian dari setiap A dan B elemen bilangan asli merupakan bilangan asli lagi. Maka untuk itu bilangan asli tertutup pada operasi penjumlahan dan perkalian. Akan tetapi untuk bilangan asli tidak tertutup pada operasi pembagian dan pengurangan. Untuk contoh yang kedua yaitu diberikan himpunan bilangan bulat Z dan operasi biner bundaran titik. Nah, periksa apakah Z merupakan grupoida terhadap operasi biner bundaran titik apabila A bundaran titik B sama dengan A plus B plus 2 dikali AB di setiap A dan B merupakan elemen dari bilangan bulat. Nah, dari pembahasan sebelumnya diketahui ya teman-teman bahwa definisi dari grupoida adalah himpunan H terhadap operasi biner disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner, yakni setiap H1, H2 dari elemen himpunan H sedemikian sehingga jika dioperasikan H1 dengan H2 akan menghasilkan himpunan H. Nah, akan ditunjukkan bahwa A bundaran titik B sama dengan A plus B plus 2 dikali AB setiap A dan B elemen bilangan bulat merupakan sebuah grupoida. Nah, perlu diingat ya teman-teman bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Untuk kasus yang pertama, nah dimisalkan A dan B merupakan elemen dari bilangan bulat positif, maka A bundaran B sama dengan A plus B plus 2AB akan menghasilkan elemen dari bilangan bulat positif. Maka untuk kasus 1 berlaku sifat ketertutupan. Nah, selanjutnya untuk kasus 2, misalkan A dan B merupakan elemen dari bilangan bulat negatif. Maka untuk operasi A bundaran B ini akan menghasilkan elemen dari bilangan bulat positif. Oleh karena itu, untuk kasus 2 juga terbukti sifat ketertutupan. Untuk kasus yang ketiga, dimisalkan A merupakan elemen dari bilangan positif dan B merupakan elemen dari bilangan negatif. Maka A bundaran titik B ini akan menghasilkan elemen dari bilangan bulat negatif. Maka untuk kasus ketiga juga berlaku sifat ketertutupan. Untuk kasus yang keempat, dimisalkan A elemen dari bilangan bulat negatif dan B merupakan elemen dari bilangan positif. Maka jika dioperasikan akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Maka untuk kasus keempat terbukti juga untuk sifat ketertutupan. Untuk kasus yang kelima, dimisalkan A merupakan elemen dari bilangan bulat positif dan B sama dengan 0. Jika dioperasikan maka A bundaran titik B sama dengan A plus 0 plus 2A dikali 0 akan menghasilkan bilangan bulat positif. Untuk kasus kelima terbukti sifat ketertutupan. Untuk kasus yang keenam, dimisalkan A merupakan elemen dari bilangan bulat negatif dan B merupakan elemen dari bilangan
0 atau B sama dengan 0. Jika dioperasikan, maka A bundaran titik B sama dengan A plus 0 plus 2A dikali 0 akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Untuk kasus yang ke-6, maka terbukti untuk sifat ketertutupan. Untuk kasus ke-7, dimisalkan A dan B sama dengan 0, maka A bundaran titik B sama dengan 0 plus 0 plus 2 dikali 0 dikali 0 sama dengan 0. Nah, diketahui juga ya teman-teman bahwa 0 merupakan elemen dari bilangan bulat. Maka untuk kasus yang ke-7 berlaku juga sifat ketertutupan. Nah, dari kasus 1 hingga kasus ke-7 terbukti sifat ketertutupan, maka dapat disimpulkan bahwa operasi biner pada A bundaran titik B sama dengan A plus B plus 2A untuk setiap A dan B elemen dari bilangan bulat merupakan grupoida. Nah, selanjutnya untuk semigrup didefinisikan himpunan A terhadap operasi biner bintang disebut semigrup apabila H merupakan grupoida yang berlaku sifat asosiatif. Dengan kata lain, H disebut semigrup terhadap operasi biner bintang apabila berlaku H tertutup terhadap operasi biner untuk setiap H1, H2, H3 elemen H, di mana H1 bintang H2 elemen H. Dan kedua, operasi biner bintang pada H berlaku sifat asosiatif bila H1 bintang H2 dalam kurungnya bintang H3 sama dengan H1 bintang dalam kurung H2 bintang H3. Lalu di sini ada contoh soal. Berikan dua contoh yang menunjukkan semigrup dengan operasi biner tertentu. Di sini nomor 1, misalkan himpunan bulat didefinisikan dengan operasi penjumlahan modulo 6. Tunjukkan bahwa himpunan bilangan bulat modulo 6 dengan operasi penjumlahan adalah suatu semigrup. Yang kedua, tunjukkan bahwa bilangan bulat dengan operasi penjumlahan adalah suatu semigrup. Baiklah, untuk penyelesaian nomor 1 kita menggunakan tabel Cayley yang dimana di sini modulo 6 dengan operasi penjumlahan ini ya. Nah, di sini modulo 6-nya itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5. Dan untuk operasinya itu adalah penjumlahan. Nah, untuk menentukan ini kan di sini tulis modulo 6, di sini ke kolomnya juga modulo 6. Untuk menghasilkan ini semua, kita ini dengan operasi penjumlahannya yang dimana 0 ditambah 0 itu hasilnya 0, 0 ditambah 1 itu hasilnya 1, seterusnya. Lalu ini juga sama, 1 ditambah 0 itu 1, 1 ditambah 1 itu 2, seterusnya sampai ujung dari kolom dan baris ini itu menghasilkan yaitu 4. Nah, ingat kalau misalnya di modulo 6 ini hasilnya adalah lebih dari gitu ya 6, kita harus balik lagi. Contohnya kalau misalnya 3 ditambah 3 itu kan 6. Nah, sedangkan dari modulo 6 itu batasnya itu ada 5. Nah, di sini gak boleh ditulis 6. Jadi kita harus balik lagi yaitu menjadi 0. Kita cari apakah dari tabel Cayley itu bersifat tertutup. Maka di sini kita cari bahwa 0 ditambahkan 0 itu adalah 0, 0 ditambahkan 1 juga itu adalah 1. Maka seterusnya itu akan menghasilkan yang ada di kolom ini ya kan. Maka itu bersifat tertutup karena menghasilkan bilangan itu sendiri, yaitu bilangan yang di sini. Maka itu bersifat tertutup gitu. Lalu yang asosiatifnya kita ambil sembarang ya. Tadi kan rumusnya itu H1, H2, H3 ya. Untuk setiap H1, H2 itu adalah elemen dari bilangan bulat. Maka kita kan ambil sembarang, kita misalkan sembarang itu A, B, dan C. Untuk setiap A, B, C elemen dari bilangan bulat modulo 6. Nah, jadi kita ambil sembarangnya dari sini yang tadi himpunan bilangan bulat modulo 6 dari sini ya. Misalkan A-nya itu adalah 0, si B-nya itu adalah 2 dan C-nya itu adalah 5. Nah, dari rumus asosiatif itu adalah H1 bintang H2 bintang H3 sama dengan H1 bintang dalam kurung H2 bintang H3. Nah, karena di sini pemisahannya adalah A
BC gitu, elemen dari bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Ini ya, penjumlahan, maka di sini menggunakan penjumlahan juga. Jadi A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B dalam kurung ditambah C juga. Jadi kita tinggal masukkan yang ambil sembarang tadi, yang A nya itu sama dengan 0, kita masukkan 0 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 0 ditambah 2 ditambah 5. Maka ini akan menghasilkan 7 dari sisi kiri dan 7 juga dari sisi kanan. Maka ini terbukti sifat asosiatif gitu. Maka dari semua itu terbukti bahwa operasi penjumlahan modulo 6 pada bilangan bulat adalah suatu semigrup. Kedua, kita akan menunjukkan bahwa bilangan bulat dengan operasi positif adalah suatu semigrup. Nah, kita ambil sembarangnya di mana untuk setiap ABC itu adalah elemen dari bilangan bulat. Nah, bilangan bulatnya itu adalah dari 0, 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3, seterusnya kan. Nah, kita pemisalannya A-nya itu adalah min 2, B-nya itu adalah 1, dan C-nya itu adalah 3 elemen dari bilangan bulat ya. Nah, dengan rumusnya tadi yang berlaku di sini, yang A plus B tambah C sama dengan A ditambah B ditambah C yang di sini, maka kita masukkan yang misalkan tadi yang ambil sembarang, kita masukkan sesuai min 2 ditambah 1 tambah 3 sama dengan min 2 ditambah 1 tambah 3, maka akan menghasilkan 2, dan untuk sisi kanan juga akan menghasilkan 2, yaitu bersifat asosiatif. Nah, jadi ini juga bisa bersifat tertutup karena setiap ABC-nya juga itu elemen dari bilangan bulat berlaku dengan A tambah B tambah C sama dengan A tambah B C, maka bersifat tertutup juga. Nah, jadi itu hasilnya semigrup. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai monoida. Nah, monoida ini merupakan himpunan H terhadap operasi biner. Disebut monoida apabila H merupakan semigrup yang memiliki elemen identitas. Dengan kata lain, H disebut monoida terhadap operasi biner apabila berlaku yang pertama, H tertutup terhadap operasi biner, di mana untuk semua H1, H2 itu merupakan elemen H. Jika H1 dikali H2 ini hasilnya itu akan sama dengan elemen dari H itu sendiri. Nah, yang kedua, operasi biner pada H berlaku sifat asosiatif, di mana H1 dikali H2 dikali H3 akan sama dengan H1 dikali H2 dikali H3. Nah, yang ketiga, untuk semua H, elemen H besar, itu akan ada E unik yang merupakan elemen H yang mengakibatkan jika E dikali H itu hasilnya akan H, dan H dikali E itu hasilnya akan H juga. Nah, maka monoida ini merupakan operasi biner yang memiliki sifat ketertutupan, sifat asosiatif, dan memiliki elemen identitas. Nah, untuk lebih jelasnya, maka akan diberikan contoh soal pada berikut ini. Di sini terdapat soal diberikan U10, anggota himpunannya yaitu ada 1, 3, 7, 9, dan operasi perkalian modulo 10. Apakah U10 berlaku sifat ketertutupan, sifat asosiatif, dan memiliki elemen identitas? Oke, baik. Untuk menyelesaikan persoalan pada soal tersebut, maka sebelumnya kita harus membuat tabel highlight dengan mengisikan kotak-kotak di atas dan di samping kiri ini dengan anggota himpunan U10 tadi, yaitu ada 1, 3, 7, 9, di sini juga 1, 3, 7, 9. Nah, maka dari itu kita langsung saja cari untuk mengisi kotak-kotak di dalam ini dengan cara 1 dikali 1 itu 1, 1 dikali 3, 3, 1 dikali 7, 7, 1 dikali 9, 9. Kemudian 3 dikali 1, 3, 3 kali 3, 9, 3 dikali 7, 21. Nah, itu kan melebihi dari anggota himpunan yang diketahui pada U10 ini. Maka kita cari menggunakan rumus modulo dengan cara yang sisa, yaitu tadi 3 kali 7 kan 21, sama dengan karena di sini kita
menggunakan modulo 10, berarti kita cari 10 kali berapa yang hasilnya mendekati 21 dan sisanya itu berapa. Berarti kan 10 dikali 2 itu hasilnya kan 20, maka sisanya 1. Maka dari sisa 1 ini kita taruh pada kotak ini. Kemudian 3 dikali 9 itu 27, maka 10 dikali 2 juga, maka sisanya 7. Diisi di sini 7. Kemudian 7 dikali 1 7, 7 dikali 3 21, sisanya 1. Tulis di sini. 7 dikali 7 49. Maka 10 dikali 4 sisanya 9. Tulis di sini 9. Kemudian 7 dikali 9 yaitu 63. Tulis di sini 10 dikali 6, maka sisanya dapat 3. Di sini isi 3. Kemudian 9 dikali 1 9. 9 dikali 3 27, sisanya 7. 9 dikali 7 63, sisanya 3. Dan 9 dikali 9 itu 81. Maka 10 dikali 8 ditambah 1, maka di sini dapat 1. Nah, maka dapat dilihat pada tabel Caylor tersebut bahwa U10 ini berlaku sifat ketertutupan karena hasil kali dalam tabel ini menunjukkan hasil pada anggota himpunan yang sama di U10, yaitu ada 1, 3, 7, 9. Setelah itu kita buktikan bahwa U10 ini juga berlaku sifat asosiatif dengan cara A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Nah, kita misalkan terlebih dahulu bahwa A itu misalkan kita ambil dari anggota himpunan U10 itu 3. Kemudian B-nya kita ambil itu 7, dan kemudian C-nya kita ambil itu 9. Setelah itu tinggal kita masuk saja pada rumus sifat asosiatif, itu A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. A-nya tadi 3 dikali 7, kemudian C-nya tadi 9 sama dengan A-nya 3 dikali 7 dikali 9. 3 dikali 7, maka kita lihat dari cara Caylor ini 3 dikali 7 yaitu hasilnya 1, kemudian dikali 9, dan di sini 3 dikali 7 dikali 9, 7 dikali 9 hasilnya 3. Kemudian kita lihat di sini 1 dikali 9, 1 dikali 9 hasilnya 9. Kemudian 3 dikali 3 hasilnya pun 9. Maka terbukti bahwa U10 ini bersifat asosiatif. Buktikan bahwa U10 ini memiliki elemen identitas. Nah, dapat dilihat bahwa ada satu yang merupakan elemen identitas pada U10. Nah, maka jika satu elemen anggota U10 itu dikali dengan anggota himpunan U10 yaitu 1, 3, 7, 9 yang merupakan elemen anggota U10. Nah, maka hasilnya tetap sebagai A elemen 1. Nah, maka jika A dikali 1 itu sama dengan 1 dikali A. Nah, 1 dikali A ini hasilnya maka akan A juga. Seperti itu. Jadi U10 ini merupakan monoida karena dia terbukti bahwa memiliki sifat ketertutupan, memiliki sifat asosiatif, dan memiliki elemen identitas. Nah, contoh soal selanjutnya yaitu berikan 2 contoh yang menunjukkan monoida pada suatu himpunan dengan operasi biner tertentu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh yang menunjukkan monoida, yaitu yang pertama, misalkan kita mempunyai himpunan bilangan asli dengan operasi penjumlahan. Nah, yang ini adalah monoida. Nah, kita akan buktikan bahwa untuk semua N1, N2, kemudian itu elemen himpunan bilangan asli. Dengan sedemikian, maka N1 ditambah N2 itu maka akan juga elemen bilangan asli. Ya, misal anggota bilangan asli itu kan ada 1, 2, 3 dan seterusnya, maka kita coba 1 ditambah 2 itu maka hasilnya juga akan
3 yang merupakan elemen bilangan asli. Terus yang kedua, untuk semua N1, N2, N3 itu elemen bilangan asli. Dengan demikian kita buktikan bahwa N1 ditambah N2 ditambah N3 itu sama dengan N1 ditambah N2 ditambah N3. Nah, kita buktikan, kita misalkan yang satunya itu 1, N2-nya itu 2, N3-nya 3, sama dengan satunya 1, N2 2, N3 3. Maka 1 tambah 2 kan 3, ditambah 3, 1 ditambah 5, maka 3 tambah 3 itu 6, 1 tambah 5 6. Nah, maka terbukti bahwa ini juga memiliki sifat asosiatif, berarti dia masuk ke semi group. Kemudian kita buktikan nih untuk yang terakhir, apakah dia memiliki elemen identitas. Maka kita buktikan ada E yang merupakan elemen bilangan asli. Dengan demikian E ditambah N itu sama dengan N. Nah, untuk semua N ini elemen anggota bilangan asli. Nah, dapat dilihat bahwa pada contoh N dengan operasi penjumlahan itu merupakan monoida. Jadi terbukti bahwa himpunan bilangan asli pada penjumlahan itu merupakan monoida. Nah, selanjutnya kita berikan contoh selanjutnya, misalkan himpunan M itu dengan anggotanya P, Q, R, S di suatu operasi kalian. Nah, jika S dikali Q itu sama dengan P, kemudian S dikali R itu sama dengan Q, dan S dikali S itu sama dengan R, maka tunjukkan dalam bentuk tabel Cayley. Nah, di sini kita buat dulu tabel Cayley-nya, yaitu ada bentuk bola, kemudian plasma dengan operasi bintang, yaitu ada P, Q, R, S. Di sini juga 5 P, ada P, Q, R, dan S. Nah, maka di sini tadi kan sudah ada yang diketahui ya, bahwa S kali Q itu P, berarti S dikali Q itu P. Kemudian di sini S dikali R itu Q, S kali R, Q, S kali S itu R. Nah, maka caranya itu berarti kan di sini kan ada P, Q, R, S, P, Q, R, S. Terus berarti kan di sini P kali P itu kan P, di sini lanjut Q, R, S. Kemudian di sini Q, R, S, P. Ini Q, R, S, P. Ini R, S, P, Q. Nah, seperti itu. Nah, maka dapat dilihat teman-teman bahwa di sini ini memiliki sifat ketertutupan dan juga memiliki sifat asosiatif. Dan juga dia pasti juga memiliki elemen identitas, karena jika kita misalkan itu adalah satu, yaitu ada elemen identitas, maka terbukti monoida IP itu terhadap operasi bintang adalah monoida. Baik, saya Lutfi izin untuk melanjutkan penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal himpunan yang bukan termasuk ke grup voida, semigrup ataupun monoida. Oke, contoh soal yang pertama ini bukan grup voida dari latihan 1 sampai dengan 8. Sumbernya itu diambil dari soal latihan yang kedua, yang mana soalnya itu misalkan Z adalah himpunan bilangan bulat. Operasi pembagian bukan sifat ketertutupan pada bilangan bulat atau pada Z, sebab ada A dan B yang mana mereka ini elemen dari Z dikalikan dengan Z, sedemikian sehingga ketika A dibagi dengan B itu bukan lagi elemen dari Z. Sebagai contoh, misalnya kita memisalkan A sama dengan 3 dan juga B sama dengan 5, yang mana mereka ini elemen dari bilangan bulat.
Maka ketika kita bagi A dengan B, yaitu 3 dibagi dengan 5, itu hasilnya nanti bukan lagi elemen dari Z gitu. Baik, kemudian untuk selanjutnya saya masih mengambil sumber dari soal latihan 2. Misalkan N adalah himpunan semua bilangan asli, kemudian operasi pengurangan dan juga operasi pembagian itu masing-masing merupakan bukan sifat ketertutupan pada bilangan N atau pada bilangan asli. Kenapa? Sebab terdapat bilangan-bilangan asli berturut-turut yaitu A dan B, yang mana ketika A ini lebih kecil daripada B dan A ini dan B-nya bilangan berturut-turut ya, misalkan 1 dan 2, 2 dan 3 gitu, maka ketika A dikurangi dengan B, hasilnya nanti itu bukan lagi elemen dari bilangan asli. Begitupun dengan A dibagi dengan B gitu, nanti hasilnya bukan lagi elemen dari bilangan N. Oke, sebagai contoh, misalnya kita memisahkan A sama dengan 1 dan B sama dengan 2, bilangan berturut-turut dari bilangan asli. Nah, kemudian ketika kita mengurangi A dikurangi dengan B, yaitu 1 dikurangi dengan 2, itu hasilnya negatif 1. Itu, yang mana negatif 1 ini bukan elemen dari bilangan asli. Begitu pula dengan A dibagi dengan B, yaitu ketika kita membagi 1 dengan 2, 1 dibagi 2, itu hasilnya kan 0,5. Nah, 0,5 ini bukan lagi elemen dari bilangan natural gitu. Baik, untuk contoh soal berikutnya terkait dengan himpunan yang tidak termasuk ke dalam grupoida, semigrup ataupun monoida, itu saya mengambil sumber dari latihan soal latihan 6 gitu. Yang mana soalnya itu diberikan himpunan bilangan bulat atau Z dan juga operasi biner. Nah, periksa apakah Z ini adalah grupoida terhadap operasi biner apabila yang pertama, A dioperasikan dengan B itu didefinisikan sebagai 1 dibagi dengan 2 kemudian dikalikan dengan A ditambah B, itu bukan grupoida gitu. Oke, di sini untuk menyelesaikannya bisa dengan kasus pertama dengan memisahkan A dan B ini elemen dari bilangan bulat positif. Maka ketika A dioperasikan dengan B yang didefinisikan dengan 1/2 dikalikan dengan A ditambah B, itu bukan lagi elemen dari Z gitu. Karena pada kasus 1 yang memisahkan A dan B elemen bilangan bulat positif didapatkan hasil yang bukan elemen dari Z, maka dapat disimpulkan langsung gitu bahwa operasi A dioperasikan dengan B yang didefinisikan sebagai 1/2 dikalikan dengan A ditambah B itu bukan grupoida. Baik, dilanjutkan dengan contoh soal berikutnya. Di sini saya masih mengambil sumber dari soal latihan 6 nomor 3, yang mana soalnya itu A dioperasikan dengan B didefinisikan sebagai A untuk setiap A dan B elemen dari bilangan bulat. Oke, untuk Z tidak sama dengan himpunan tak kosong, dan juga untuk setiap A dan B elemen dari bilangan bulat akan dibuktikan apakah A dioperasikan dengan B itu grupoida. Baik, untuk menyelesaikan masalah ini kita bisa dengan melihat kasus pertama dengan memisahkan A dan B ini bilangan bulat positif. Maka ketika A dioperasikan dengan B itu sama dengan A adalah suatu hal yang keliru gitu. Kenapa? Karena jika A ditambah dengan B, di mana si A dan B ini bilangan bulat positif, itu tidak akan menghasilkan A dioperasikan dengan B itu sama dengan A gitu. Sehingga A dioperasikan dengan B bukan grupoida. Dari kasus 1 ini kita dapat menyimpulkan langsung gitu bahwa setiap A, B elemen dari bilangan bulat, operasi A dioperasikan dengan B yang didefinisikan sebagai A itu bukan grupoida. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.